berbicara bagaimana memunculkan rasa cinta dalam ibadah. Karena ibu ajarkan anak suka sholat, jangan bisa sholat. Sebab kalau budak bisa sholat, cantan tuh dia suka sholat, biasanya sholatnya sok pulang betul. Kalau ibu bisa masak banyak, tapi kalau suka masak berbeda, begitu aja. Kenapa? Karena yang suka dengan yang bisa berbeda. Suka ngaji dengan bisa ngaji berbeda. Orang yang bisa ngaji, dia bisa kapan saja. Tapi kalau yang suka ngaji bakal rutin. Kenapa? Karena dia menyukai itu. Jadi tanamkan supaya anak itu ibadahnya rutin, istiqomah apa? Suka dulu. Kalau sekedar bisa, banyak anak-anak yang dia itu tidak konsisten. Karena apa? Itu pengalamannya seperti itu. Dulu ada yang bernama Handolah bin Abi Umair bin Asyaw atau Asyawi. Handolah ini adalah sahabat Nabi yang dia punya ayah dan ayahnya dia kafir dan dia membenci Rasulullah SAW. Namanya Abi Umair Asyawi. Handolah dia pilih atau mencintai seorang perempuan, anak dari orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Jamilah. Tuh, gitu kan? Ingat, bapak Handolah musuh Nabi, mertua Handolah itu adalah musuh Nabi. Dua anak musuh Nabi, ingat. Jadi bebesanan dia musuh Nabi. Dua anak nyewakan Nabi. Sampai Abu Umair ini adalah terkenal seorang yang dia dengan Abu Sufyan, kalau ada sahabat yang meninggal dunia di medan perang, lalu Rasul sudah pergi dan sahabat yang lain, dua anak nusok nyacat dugikeun kali cincang. Itu Abu Umair. Ya. Seperti dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Khalaf. Dia ini orang miskin, dia orang sengsara, dan dia sering datang kepada Rasul ingin didoakan kaya. Bener ke miskin mah kamu ustaz dan mutak. Ya, sarua kan Nabi di lemari situ, mutak hayang didoakan. Lalu lalu apa? Abdullah bin Khalaf minta, ya Rasulullah, doakan saya katanya kepada Allah agar saya kaya. Capek jadi jelema miskin teh cenah. Pandoakeun cenah. Cek Nabi teh, asa teu percaya cenah jelema didoakeun hayang beunghar bisa jadi kubur. Nabi itu kan pilihnya kuat, tapi dia memaksa. Akhirnya apa Pak? Didoakan oleh Nabi dan akhirnya dia kaya luar biasa. Sudah kaya, hartanya habis untuk membenci Nabi. Pagi yang cek Nabi ada pirasa asabeun doakeun geus Abdullah bin Khalaf naon sababna lamun beunghar sieun jadi nyewa ka kaula nya we setiap ada Nabi melewat batu Nabi siapkeun ku Abdullah bin Khalaf untuk melempar Nabi. Tuh, hartanya habis untuk membenci Nabi. Padahal ku Nabi didoakeun kami di kolom kan sangsara tadi nung doa ka Nabi Musa hayang beunghar. Ku Nabi Musa didoakeun kaum jadi beunghar jadi nyewa ka Nabi Musa. Lo baik lagi nggak usah begitu. Ada sangsara. Ya, ada sangsara. Apa mana nggak usah minta doa. Ada yang beunghar teh wabu udah coba. Ibu, iya usah lucu ngadoakeun teh bukas ada apa? Cek jadi kieu cek. Nah itu maka sakapeun ngaledah yang ngadoakeun bisa jadi pendeta. Nah, itu juga gitu. Urang memuat. Kadang-kadang orang begitu, di mana butuh perkara muter, di mana geus butuh mah tara nempel-nempel aja. Ya. Dan ternyata Handolah dia bersuami atau beristrikan Jamilah. Jamilah ini seorang perempuan cantik ngan handap ka bapakna Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang munafik anu nyewa ka Nabi dan bebesanan dengan ayahnya, tapi Jamilah dan Handolah dua-duanya muslim. Sudah kamu salah pagi, bapak doraka udah nggak bisa sholat, inung doraka udah nggak bisa sholat. Malahan ayat inung bapak sholat udah nggak bisa doraka. Sah karena kita tidak boleh memvonis bahwa lahir dari rahim seorang istri mubalik belum tentu anaknya dia itu jadi sholat oke. Malahan lahir dari istri bukan mubalik, mungkin anaknya bisa jadi ustaz. Nah, budak modis. Kita budak sahas, budak ustaz. Namanya ustaz gitu budaknya. Akhirnya lahir dari rumah. Saya seringkali begitu. Ternyata bojo saha kita boto ustaz mah nya bojo ustaz gitu. Aduh keun bae aja mah. Yang diomongkeun wae. Bener sok kitu eta teh. Mana ya bojo ustaz gitu. Aduh diburu mah. Ya biasa saja. Kenapa? Karena Handolah saja itu kan bapak Abu Ali ayah Abu
Umair, dia itu orang yang benci Nabi, paling benci kepada Rasulullah. Dan Jamilah ayahnya siapa? Itu siapa? Jamilah itu ayahnya Abdullah bin Ubay. Malah ibu tahu Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang benci kepada Nabi luar biasa, tapi anaknya Darroh itu jadi sahabat Nabi. Dia ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Darroh itu kalau dia lagi sholat diimami oleh Rasulullah dan Rasul membaca surat Al-Lahab, dia nangis. Namun Rasul ngajaharkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wata. Beres sholat, Darroh lalu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bisa kau jangan bacakan jahar dalam sholatmu surat Al-Lahab. Kenapa? Aku tidak kuat mengeluarkan air mata di saat mengamini ayahku dan ibuku berada di neraka jahanam. Udah nama sholat. Ya, udah kamu salah apa? Makanya aku tinggal di timur orang kawai di soleh, kamu timur soleh sakit tuh ya. Yang percaya diri kan langsung delir bisa sudah aktif udah teman delir tidak teman salah rehat ya bukan ya udah ibu gak ngaji ibu rek ngaji ibu hanya udah ngawas pasien aja itu nama gerak nih dia bisa nenek apa lagi main katanya lo nyalakan bisa ngaji kayak itu nah itu kan mau gitu. Tidak mau ya tidak mau gitu. Nah, lalu apa? Handolah. Dia meningkat kemudian apa? Pada saat itu ada ajakan untuk perang Uhud. Ada perang Uhud. Lalu ternyata itu ketika perang Uhud, Handolah persis di depan Abu Sufyan, dia memegang apa? Dia memegang apa? Pisau, dia memegang tombak, dia memegang kemudian untuk membunuh Abu Sufyan. Si Handolah, kamu mau minta kepada siapa? Ternyata Abu Sufyan dia menjerit, dan ternyata Abu Sufyan tahu bahwa ini anak dari Abu Umair. Dia Abu Umair itu kan duet dia kalau untuk membunuh sahabatnya. Akhirnya aku tidak akan membunuhmu katanya Handolah. Tapi kalau engkau ingin membunuhku maka aku katanya tidak rela. Akhirnya Abu Sufyan menjerit, lalu kemudian orang-orang musyrik lalu meningkar Handolah dan memanah Handolah sampai ada 70 di dadanya dan meninggal pada waktu itu. Meninggal pada waktu itu. Padahal Handolah dia baru menikah dengan Jamilah. Dia berani meninggalkan istrinya untuk berperang di perang itu. Pada saat Rasulullah kemudian pergi, lalu kemudian dengan para sahabat, para mayat syuhada ataupun bergelimang di mana-mana, dan Abu Umair kemudian melihat anaknya sudah meninggal. Awas, Abu Umair dengan Abu Sufyan, kalau ada sahabat yang meninggal dicacat gitu Pak, walaupun sudah mati, gitu. Kepalanya, tangannya, semua itu dicincang sama dia. Tapi Abu Umair tidak. Ketika dia melihat anaknya Handolah, dia ngomong dengan anaknya, mata kayak tutur ke bapak, jadi wes mau. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan garansi. Inna li abdil muslim ida akhadahu syai'an jaja'un ilal jannah. Kata Rasulullah, aku melihat para malaikat sedang memandikan Handolah. Nah, sedang manja santai senang sehingga dibakan ku malaikat. Jadi ayat munculkan cai bersih deh si darah teh bersih gitu muncul. Para sahabat nanya Rasulullah, kenapa Handolah? Katanya dia sedang dimandikan qadros salatul malaikat. Malaikat sedang memandikan jasadnya dan kelihatan dia itu kemudian sumringah dan berseri wajahnya ketika dimandikan oleh malaikat. Lalu para sahabat dan Rasul atau dia itu penasaran, lalu mendatangi istrinya Jamilah. Jamilah dihuni. Ayah naon sabab naon sahabat musanya menjadi bahan ku malaikat. Tahu ini bahan ku malaikat. Apa? Ditanyakan kepada Jamilah. Ya Jamilah, suamimu tidak kembali kan? Suamimu pulang dan dia sudah menghadap Allah dengan tersenyum karena dia sedang mencintai agamanya. Apa yang dilakukan oleh Handolah sebelum pergi? Kenapa? Karena saya melihat ternyata dia dimandikan oleh malaikat. Apa jawaban Jamilah? Ya Rasulullah, tadi malam dia berhubungan dengan aku dan beliau belum sempat mandi wajib. Pada saat beliau belum sempat mandi wajib,
ada ajakan untuk perang dan beliau tidak sempat mandi wajib. Sahur Nabi diibakan langsung ke malaikat. Mandi wajibnya plus dengan dimandikan ketika mandi jenazah oleh malaikat. Mulia tidak. Ya. Tuh tinggalnya kurang mau dai. Ya, betul-betul ini. Rencana ini banyak